Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai otot ya. Nah, langsung aja. Jadi untuk otot sendiri itu merupakan salah satu dari empat jenis jaringan yang ada di tubuh. Dan otot ini dan jaringan otot itu berkombinasi atau bekerja sama dengan sistem saraf, terus pembuluh darah dan beberapa jaringan konektif atau eh, jaringan penyambung yang akan membentuk organ otot yang biasanya kita tahu. Jadi muscles itu kompleks ya. Muscles itu kompleks atau otot itu kompleks. Dia memang ada terdiri dari beberapa jenis otot, tapi untuk secara keseluruhan untuk menjadi suatu sistem organ, sistem otot itu dia bekerja sama dengan jaringan saraf, pembuluh darah, dan jaringan ikat atau connective tissue. Next. Oke. Selanjutnya, sorry. Fungsi-fungsi dari otot yang pertama itu untuk memproduksi gerakan, untuk menghasilkan gerakan. The movement of body parts and of the environment. Maksudnya ini adalah gerakan-gerakan dari tubuh kita sendiri. Selanjutnya ada movement of blood. Jadi pergerakan aliran darah dari jantung ke pembuluh darah di seluruh tubuh itu juga dibantu oleh otot. Nah, terus pergerakan limfa, pergerakan cairan limfatik ya dari salurannya. Pokoknya semua pergerakan yang ada di tubuh kita, di tubuh manusia ataupun di tubuh hewan itu dibantu oleh otot. Nah, seperti ini. Pergerakan saluran pencernaan, dan pergerakan hormon-hormon di semua sistem tubuh kita. Terus juga nih pergerakan dari urin. Nah, pergerakan dari urin kita menuju ke saluran pembuangan akhirnya sampai ke pergerakan untuk jalan kelahiran atau kontraksi itu juga dipengaruhi oleh otot. Pokoknya semua kegiatan yang mengharuskan suatu perpindahan itu dibantu oleh otot. Selanjutnya untuk menjaga postur. Jadi tanpa adanya otot, postur tubuh suatu individu itu tidak akan dapat terjaga. Maksudnya dia dengan adanya otot dia akan postur itu akan stagnan atau akan tetap. Nah, kontraksi otot itu memungkinkan tubuh atau ya tubuh tersebut itu tetap tegak. Pada otot yang ada di leher itu menjaga agar kepala itu agar tetap tegak. Jadi tanpa adanya otot di leher, kepala kita mungkin tidak akan tegak. Dan untuk di kaki, otot kaki itu menjaga agar kita tetap berdiri dengan kedua kaki kita. Nah, jadi untuk beberapa kasus ada di mana orang polio itu disebabkan oleh tidak berfungsinya otot-otot yang ada di kaki. Selanjutnya untuk termogenesis. Termogenesis ini respon yang diberikan dari lingkungan luar kepada otot. Jadi
otot kita itu juga bisa mendeteksi adanya perubahan suhu. Makanya termo itu suhu ya. Jadi otot kita itu juga bisa mendeteksi adanya perubahan suhu. Ditandai dengan apa? Itu biasanya ditandai dengan shivering. Shivering itu apa? Shivering itu seperti menggigil. Nah, menggigil itu merupakan efek yang dihasilkan atau kalau yang respon yang dihasilkan akibat dari rangsangan. Jadi rangsangannya itu bisa berupa suhu dingin, nanti ototnya itu akan memberikan kita respon berupa menggigil atau getaran-getaran gitu ya. Itu namanya shivering, otot yang bergetar. Selanjutnya untuk menjaga stabilitas dari sendi. Muscles itu, otot itu menjaga agar tendon yang berseberangan atau berinteraksi dengan sendi itu tetap berada pada posisinya. Selanjutnya, karakteristik dari jaringan otot. Itu yang pertama, dia ada excitabilitas. Excitabilitas itu adalah kemampuan otot untuk menerima dan merespon dari suatu stimulus. Jadi, untuk contohnya seperti yang kita tahu kan, jenis-jenis otot itu ada 3, otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Nah, otot polos, otot lurik, dan otot jantung itu masing-masing punya memiliki receiver atau memiliki sinyal-sinyal khusus yang bisa diterima oleh otot itu sendiri. Misalnya nih, pada otot lurik atau skeletal muscle, stimulus itu akan diterima oleh neurotransmitter. Ini nanti belajarnya nanti sih kalau untuk ini. Jadi intinya kalau untuk excitabilitas itu merupakan kemampuan otot untuk menerima rangsangan atau menerima stimulus dan merespon stimulus tersebut. Meresponnya itu dalam bentuk apa? Meresponnya itu bisa dalam bentuk menghasilkan misalnya seperti yang tadi, jika suhunya turun atau terjadi perubahan suhu, maka ototnya akan bergetar. Nah, itu merupakan respon yang diberikan oleh otot. Selanjutnya ada kontraktilitas atau contractility. Ini adalah kemampuan otot untuk memendek, untuk berkontraksi, untuk jadi kan otot itu ada masanya dia berkontraksi, memendek, dan memanjang. Nah, kontraktilitas ini merupakan kemampuan si otot untuk memendek. Sedangkan untuk yang ekstensibilitas itu kemampuan otot untuk memanjang atau merenggang. Nah, selanjutnya untuk yang elasticity. Elasticity itu kemampuan si otot untuk kembali pada posisinya semula ketika berkontraksi. Misalnya dia dari pendek, lalu setelah pada saat berkontraksi dia akan memendek, lalu nanti pada saat relaksasi dia akan melebar kembali. Nah, itu kemampuan dari memendek ke memanjang atau melebar kembali itu merupakan elastisitasnya. Nah, yang terakhir itu ada viskositas. Viskositas itu merupakan sifat dari jaringan otot yang mempunyai tahanan dan tekanan. Ya. Jadi seperti daya tahan otot itu sekuat apa gitu loh, meskipun dia merenggang, memendek lagi, merenggang, memendek lagi. Nah, itu daya tahannya dia seberapa lama, itu viskositasnya. Nah, selanjutnya ada skeletal muscle attachment. Jadi bagaimana otot itu menempel pada tulang gitu. Nah, jadi attachment, jadi perlekatan otot
ke dari bagian tulang yang tidak bisa bergerak ke tulang yang bisa bergerak. Nah, jadi untuk asalnya itu namanya origin. Tulang yang tidak dapat bergerak itu namanya origin. While the attachment to the movable bone is its insertion. Nah, jadi dari pangkalnya sampai ke sini, ini merupakan otot. Origin itu merupakan pangkal ototnya, istilahnya seperti itu ya, pangkal. Lalu insertion ini adalah ujungnya. Jadi otot itu menempel dari origin ke insertion. Nah ini tadi 3 tipe otot ya, 3 tipe jaringan otot. Nanti akan dipelajari untuk yang struktur-struktur seperti ini itu sebenarnya nanti akan kita pelajari di struktur jaringan hewan. Mungkin kalau misalnya teman-teman mau tahu bentuk sekilas dari jaringan otot itu seperti apa, ya mungkin bisa dibaca-baca sendiri ya. Jadi ya lanjut. Jadi ini merupakan bentuk otot yang dipotong secara melintang. Jadi kalau secara membujur ini seperti ini membujur, dia maka bentuknya akan seperti gelondongan nih. Seperti tabung-tabung yang kayak gini ya. Tapi jika dia dipotong secara melintang, itu kalau misalnya ini otot, terus dia dipotong secara seperti ini, melintang, ini dia akan menghasilkan bentuk yang seperti ini. Oke, jadi ini di dalam ototnya itu kurang lebih seperti ini. Ini sebenarnya ya ini dari otot ya. Ada muscle fiber, ada endomysium, ada perimysium, bla bla bla. Ya, ada mitokondria, ada sel sarkolema, sarkoplasma, nukleus, miofibril, dan lain-lain. Miofibril itu merupakan serat-serat penyusun dari otot ya. Jadi miofibril itu bahan dasarnya itu dari serat-serat fibrinogen. Jadi dia seperti benang-benang. Nah, benang-benang yang berkumpul itu membentuk miofibril. Nanti untuk penjelasan lebih lanjutnya ini ada di struktur jaringan hewan. Untuk sekarang yang perlu kalian tahu itu jenis-jenis dari otot itu apa saja dan bagaimana cara kontraksinya. Ya, ini. Nah, yang perlu dibedakan, yang perlu kalian pahami itu yang jelas kalian bisa membedakan yang mana otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Ciri dari otot jantung itu dia memiliki percabangan. Oke. Hanya otot jantung yang memiliki percabangan seperti ini. Ya. Oke. Selanjutnya ada otot polos. Otot polos ya dia bentuknya semua seperti gelondongan seperti ini. Nah, untuk otot jantung kan ya otomatis dia hanya ada di jantung, organ jantung. Dia sifatnya apa? Volunteer atau involunteer? Dia bersifat volunteer. Oke. Karena dia masih tetap bekerja meskipun kita tidak kita tidak secara langsung memberikan perintah. Kalau otot polos ini juga bersifat volunteer. Jadi kedua jenis otot ini itu bekerja tanpa lelah ya.
Untuk yang otot polos itu letaknya ada di mana saja. Mostly atau kebanyakan mayoritas dia berada di tempat-tempat di organ-organ yang bergerak atau bergerak secara terus-menerus. Misalnya di usus, di intestin. Nah, dia otot polos itu ada di situ juga ya. Selanjutnya, ini ada otot lurik. Otot lurik itu yang melekat pada skeleton atau tulang. Dia bersifat involunteer. Nah, ini kita masuk ke fungsi otot pada tiap-tiap jenis hewan. Yang pertama ada Pisces. Fungsi sistem otot pada Pisces itu untuk membuka dan menutup mulut, menggerakkan mata, membuka dan menutup lubang insang atau insang tadi. Penutupnya di sebelumnya kan sudah saya sebutkan bahwa namanya operculum. Lalu menggerakkan sirip dan gerakan ke atas atau ke samping atau melawan arus air. Nah, tipe otot pada tubuh ikan tegak lurus dan dipotong tegak lurus menunjukkan otot-otot yang tersusun menurut lingkaran konsentris. Nanti ditunjukin kalau. Nah, ini kalau dipotong tegak lurus, ini dia bentuknya seperti ini ya. Dia menunjukkan lingkaran-lingkaran konsentris. Nah, kalau misalnya pada tulang rawon, otot aksial dipisahkan oleh septum lateral menjadi otot aksial dan metatarsial. Oke. Nah, kita langsung ke ini aja ya. Ke yang lain. Oke, kita lanjut ya. Jadi, mohon maaf tadi untuk yang otot volunteer dan involunteer itu saya keliru. Jadi, untuk yang otot volunteer itu merupakan otot yang sadar. Sedangkan untuk otot involunteer itu merupakan otot yang tidak sadar. Contohnya otot polos dan otot jantung. Nah, jadi secara keseluruhan di semua jenis makhluk hidup itu sistem ototnya itu perbedaan jenis-jenisnya tuh hampir sama. Hanya saja dia mungkin bentuknya yang berbeda-beda di tiap individu. Nah, jadi di setiap jenis hewan itu juga dibagi-bagi berdasarkan lokasi, itu dibagi menjadi otot rangka, yaitu otot yang berada di skeleton, dan otot non rangka, yaitu otot polos dan otot jantung. Sedangkan untuk berdasarkan struktur dan fungsi itu masih dibedakan menjadi 3 juga, otot jantung, otot polos, dan otot lurik. Sedangkan untuk berdasarkan pergerakan itu dibagi menjadi otot sadar atau volunteer dan otot tak sadar atau involunteer. Nah, pada ikan sebelumnya yang perlu teman-teman ketahui, apa sih bedanya otot dan daging? Jadi, untuk otot dan daging itu ya berbeda. Bedanya di mana? Jadi, daging itu merupakan otot yang sudah tidak dapat melakukan pekerjaannya sebagaimana mestinya. Jadi, kalau misalnya ikan yang masih hidup, itu dia tidak memiliki daging, tapi dia memiliki otot. Begitu dia sudah tidak hidup atau mati, ketika badannya sudah menjadi kaku atau tidak bergerak, atau ototnya sudah tidak dapat melakukan kontraksi dan relaksasi, maka di saat itulah kita sebut otot tersebut sebagai daging. Nah, jadi itu ya perbedaannya. Jadi kalau misalnya ditanya letak daging yang di sebelah mana, letak otot yang di sebelah mana, pada intinya mereka itu sama, hanya saja penyebutannya berbeda.
berbedanya di mana itu pada saat mereka hidupkah atau pada saat mereka mati. Oke ya. Nah, untuk di ikan yang pertama ada otot polos atau urat daging licin. Ya, hampir sama dengan manusia dan juga hewan-hewan lain. Otot polos itu ada di saluran pencernaan dan terus ada di saluran peredaran darah. Nah, ini dia urat daging. Kalau di ikan, kalau di Pisces maksudnya, otot mereka ini melingkar maupun memanjang. Jadi dia bisa membantu untuk menggerakkan makanan. Gerakan peristaltik ya biasanya. Nah, lalu di otot polos, lalu ada juga untuk membantu di saluran peredaran darah, terus pergerakan mata, lalu untuk saluran ekskresi. Ya, jantung, otot jantung ya, otomatis di jantung. Lalu otot bergaris atau urat daging bergaris ini merupakan nama lain dari otot lurik. Nah, dia bersifat volunter karena kerjanya dipengaruhi oleh rangsangan otak. Bila dilihat secara keseluruhan, otot bergaris pada seluruh tubuh ikan terdiri dari kumpulan blok atau urat daging. Seperti ini ya, di kumpulan blok. Dia kan membentuk. Ini kalau dipotong secara melintang. Pada urat daging yang menempel pada jadi untuk epaksial dan hepaksial ini sebenarnya hanya menunjukkan ini arah. Jadi untuk yang epaksial ini dia merupakan bagian otot yang menuju ke arah dorsal. Sedangkan untuk yang hepaksial itu yang mengarah ke ventral atau ke bawah. Ya, jadi pada ikan itu kita menunjukkan atas dan bawah itu menunjukkan posisi atas dan bawah itu menggunakan patokannya itu adalah dorsal, punggungnya. Jadi dorsal itu bagian atasnya dan ventral atau perut itu di bagian bawahnya. Ya, ini ototnya. Nah, ini kalau secara membujur bisa dilihat bentuk ototnya dia kan seperti ini ya, lurik-lurik seperti itu. Di tiap jenis Pisces itu polanya bisa berbeda-beda, nggak perlu dihafal, cukup kalian tahu aja. Nah, bagian-bagian otot bergaris pada tubuh ikan itu ada 4. Bagian otot pada ikan itu terbagi menjadi beberapa bagian sesuai kerjanya di mana. Otot okulomotor itu terdapat di mata. Otot hipobrankial berarti ada di dekat brankial. Ini terdapat ini kan ada hipobrankial dan brankiomerik. Hipobrankial berarti hipo itu di bawah atau di dasar. Berarti dia di bawah insang. Atau terdapat pada dasar faring, rahang, hyoid, dan lengkung insang. Selanjutnya ada brankiomerik, terdapat pada muka, rahang, dan lengkung insang. Otot yang bekerja terhadap insang pada hiu. Jadi bedanya hipobrankial dan brankiomerik. Hipobrankial itu berada di bawahnya dari brankiomerik. Dia bekerjanya secara bekerja sama gitu. Otot apendikular
Apendikular itu merupakan otot-otot yang menggerakkan sirip. Atau menggerakkan sirip. Jadi di setiap sirip itu digerakkan oleh otot apendikular. Ya, cukup untuk yang ini. Kita lanjut. Selanjutnya kita masuk ke sistem otot pada reptil. Jadi untuk reptil itu sistem ototnya lebih kompleks dibandingkan dengan amfibi, karena otot daging harus mendukung tubuh di daratan yang bersifat lebih berat daripada di dalam air. Selain itu juga untuk gerakan-gerakannya sifatnya harus cepat, karena yang kita tahu kan reptil itu memang banyak yang geraknya cepat ya. Otot reptil terutama untuk gerakan lateral tubuh dan menggerakkan ruas-ruas tulang belakang. Dermal atau otot kulit berkembang baik pada reptil. Jaringan tungkai pada reptil menunjukkan variasi bergantung pada tipe gerakannya. Ya, oke. Jadi untuk dermal, bagian kulit dari reptil itu kan banyak yang seperti apa ya, bahasa berdiferensiasi tergantung jenis reptil itu sendiri. Jadi ada yang kulit reptil kan ada yang licin, bentuknya seperti sisik, ada juga yang dia bertanduk gitu ya, bentuknya bertanduk seperti di buaya. Selanjutnya pada reptil terdapat septum. Septum itu merupakan sekat lateral yang membedakan antara otot epaksial dan hipaksial. Jadi otot bagian atas dan bagian bawah. Otot epaksial reptil dibedakan menjadi beberapa kelompok. Spinalis yang terletak lebih dalam dan lateral. Otot dan lateral otot semi spinalis. Otot yang agak panjang yang berasal pada posisi dorsal tulang belakang atau pada tengkorak. Ya, oke. Pada ular, skala ventral digunakan untuk bergerak. Otot kecil berasal dari obliquus dan rectus abdominis. Sebenarnya untuk sistem otot pada tiap-tiap jenis hewan itu hanya perlu kalian ketahui sebagai bentuk pengetahuan umum ya. Kalau untuk di anatomi hewan itu kita untuk otot itu tidak terlalu mendalam. Kita hanya sampai kalau untuk sampai UTS, UAS ataupun responsi itu biasanya untuk otot itu seperti jenis-jenisnya ada berapa, dan misalnya jenis-jenis otot kan ada 3, otot polos, otot jantung, otot lurik, terus bagaimana cara kerjanya volunteer dan atau involunteer, lalu bagaimana ininya, misalnya otot polos dia biasanya berada di mana letaknya, di organ-organ seperti organ pencernaan atau organ apa, lalu otot lurik di mana, nah seperti itu. Jadi untuk yang seperti ini sebenarnya tidak perlu terlalu mendalam pembahasannya, dan otot di semua jenis hewan itu hampir sama. Oke, cukup sekian untuk otot. Kalau masih ada pertanyaan silakan tanyakan, silakan didiskusikan di grup. Oke, mohon maaf karena banyak kekurangan. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.